atau pada sudah familiar? Ada yang belum familiar dengan elektroforesis? Kak, Iya, no? masih belum paham yang elektroforesis. Oke. Nah, kalau elektroforesis ini, em, jadi prinsipnya seperti ini ya. Elektroforesis itu sebenarnya adalah prinsip pemisahan molekul berdasarkan ukuran dengan bantuan aliran listrik. Oke. Jadi kita tujuannya ketika elektroforesis itu adalah memisahkan molekul-molekul yang berbeda ukurannya. Jadi molekul yang ukurannya besar, molekul yang ukurannya kecil itu kita pisahkan dengan yang namanya elektroforesis. Oke. Dan di sini elektroforesisnya di sini itu untuk molekul asam nukleat dan protein itu kita lakukan pada suatu matriks. Ya. Jadi kita punya yang namanya matriks. Kalau kalian teman bayangin matriks itu di sini dia bentuknya eh, seperti agar ya, tapi dia dicetaknya secara khusus. Ya, jadi dia agar-agar yang dicetaknya bentuknya seperti ini. Oke, ini aku gambar dari atas ya. Ini lalu aku gambar dari samping. Oke, nah kebayang ya. Jadi di sini agar yang kita pakai untuk proses elektroforesis itu punya bagian yang kita sebut sebagai sumur atau well. Jadi ini tampak atas, ini tampak samping. Jadi sebenarnya elektroforesis itu gel yang punya satu bagian khusus untuk peletakan sampel. Nah, jadi well atau sumur ini adalah tempat sampelnya, ya. Kebayang ya? Jadi bentuknya dia kotak em, kecil, dia kotak kecil gitu. Nanti di bagian salah satu sudut, salah satu sisinya ada well banyak itu berjejeran, ya. Oke, jadi sampel kita taruh di sini. Sampel DNA kita taruh di sini ya. Oke. Nah, sampel DNA misalkan kita punya sampel DNA yang ternyata itu punya variasi fragmen-fragmen ukuran. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang kecil. Oke. Nah, di sini kita mau memisahkan ketiganya berdasarkan ukuran. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan mengalirkan arus listrik di matriks agar-agar ini. Jadi, aku sebut agar-agar karena memang bahan penyusun matriks itu seringnya adalah dari molekul kita sebut sebagai agarosa. Dia kalau jadi itu mirip, mungkin kalau teman-teman tahu agar-agar swallow, ya mirip banget kayak gitu bentukannya. Cuma dia lebih bening, lebih tipis, lebih uh, ringkih dikit. Ya. Nah, itu untuk matriksnya. Nah, jadi matriks itu nanti kita taruh di mana? Matriks itu nanti kita letakkan pada suatu tangki yang aku gambar dari samping lagi ya. Tangkinya dari samping tampak seperti ini. Oke, lalu seperti ini. Oke, nggak muncul. Bentar. Oke, dari di sini positif. Nah, di sini tangkinya bentuknya seperti ini. Sorry, ini begini sih. Bawahnya datar ya. Oke. Nah,
Lalu kita letakkan well-nya di sini. Oke, di atas gundukan pada tangkinya. Ya. Nah, ini gelnya kita taruh sini, taruh matriks. Gel matriksnya kita taruh di sini. Nah, lalu kita rendam dengan suatu larutan. Larutan ini kita sebut sebagai buffer. Nah, kita rendam si gel ini pada tangki seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah larutan buffer. Larutan buffer sudah tahu ya. Buffer itu adalah larutan yang bisa menjaga pH. Lalu dia juga mengandung ion-ion sehingga bisa membentuk arus listrik. Gitu ya. Nah, ini gel, lalu sampel kita di dalam ya, sini. Nah, oke. Nah, di sini kita memisahkan sampel kita tadi, misalkan ini adalah DNA ya, atau RNA lah, sama aja. Nah, di sini kita memisahkan sampelnya dengan mengalirkan arus listrik, yaitu dari yang elektroda negatif. Sini elektroda negatif, oke. Elektroda negatif kita gambar seperti ini, dan elektroda positif. Nah, listrik lalu akan mengalir dari arah sini ke sini. Oke, ini arus listrik. Nah, oke. Bagaimana arus listrik itu bisa memisahkan fragmen-fragmen DNA yang berukuran berbeda? Caranya adalah karena DNA itu punya muatan yang cukup khas juga. Ya, jadi di sini DNA maupun RNA, basically semua asam nukleat itu memiliki muatan negatif. Kok bisa DNA RNA itu memiliki muatan negatif? Karena dia memiliki gugus fosfat. Ya, 4,3 min. Ini dia. Oke, ini ya untuk DNA dan RNA. Oke. Nah, lalu em, bagaimana muatan ini tuh berefek pada pemisahan berdasarkan ukuran. Nah, jadi karena tadi gel kita itu adalah suatu agar-agar, ya, misalkan well, lalu ada sampel di dalamnya. Nah, agar-agar itu kalau kita lihat secara bentuk molekulnya, dia akan membentuk pori-pori. Ini kan pori-pori. Nah, di sini molekul yang lebih kecil akan lebih mudah lewat daripada yang ukurannya lebih besar. Ya enggak? Ya kan? Jadi dia molekul yang ukurannya lebih besar lebih sulit bergerak karena harus melewati pori-pori. Itu. Nah, di sini tadi karena DNA itu bermuatan negatif, maka sampel kita akan bergerak ke arah positif, ya. Jadi dia karena muatan negatif maka tertarik ke arah positif. Paham ya? Jadi DNA yang muatannya negatif tertarik ke arah positif. Karena positif dan negatif selalu tarik menarik, ya enggak? Nah, di sini sudah terpisahkan. Nah, di sini karena tadi ada efek pori juga, maka nanti kita lihat hasilnya berupa garis-garis seperti ini. Tampak atas seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan tampak atas seperti ini, nah berarti kita bisa tahu, oh, molekul yang di garis ini kan imigrasinya paling jauh.
jalannya paling jauh. Nah, ini adalah molekul yang paling kecil. Ini yang ukuran sedang, ini yang ukuran besar. Besar tertahan di atas karena ada pori-pori, sedang di tengah-tengah, kecil paling depan karena bisa lolos dari pori-pori. Ini bisa terpisah karena ada arus listrik. Arus listrik membuat DNA yang muatan negatif tertarik ke muatan positif. Sampai sini bisa dipahami nggak elektroforesis? Tadi siapa yang belum ngerti? Mahasiswa aman ya? Udah, Kak. Oke, itu terkait elektroforesis. Nah, blotting itu adalah membaca hasil elektroforesis ini. Nah, tapi membacanya dengan cara memindahkan informasi hasil elektroforesis di dalam gel ke selembar kertas. Karena kalau bentuknya gel itu kan ringkih ya, kita nggak bisa membawa kemana-mana terus kayak susah di foto dan sebagainya. Nah, makanya kita lebih ingin memindahkan informasi yang didapat dari elektroforesis ke selembar kertas gitu. Nah, itu prinsip dari blotting. Oke, maaf, ada masalah koneksi tadi ya. Baik. Oke, nah jadi kalau di blotting ini sendiri, dia tadi memindahkan informasi dalam gel ke dalam kertas gitu ya. Nah, sebenarnya bukan kertas biasa sih. Kertasnya tuh kita sebut sebagai membran nitroselulose atau PVDF. Dari gel kita transfer ke membran. Membrannya mirip kertas, bahannya bisa nitroselulosa atau PVDF. Oke, nah itu. Nah, di blotting, setelah informasinya pindah ke kertas, kita mau nih informasi yang ada di dalam kertas ini tuh kita deteksi spesifik untuk gen target kita. Jadi misalkan tadi nih dari sampel DNA yang kita punya, kita mau spesifik melihat kira-kira di sampel kita itu ada nggak sih gen X misalnya. Nah, gen X ada nggak sih sebenarnya di sampel kita? Nah, untuk melihat itu kita pakailah si blotting. Nah, misalkan tadi DNA ya. Nah, baik data berupa DNA maupun RNA dari gel itu kita deteksi dengan cara yang namanya probing asam nukleat. Jadi kan asam nukleat itu kan bisa saling komplement ya. Asam nukleat itu kan bisa saling komplement. Nah, ini interaksi berupa komplement ini yang kita gunakan. Misalkan, kalau misalkan gen X itu punya
urutan bahasanya A C G G G C G G G C C A. Ya, ini misalkan gen X. Nah, kita bisa mendeteksi kehadiran gen X di membran. Sebenarnya itu nggak ada warnanya ya, nggak ada warnanya samsak. Jadi kita mau mendeteksi kira-kira gen X-nya ada nggak sih? Nah, jadi membrannya itu awalnya tidak berwarna, tidak ada garis apa-apa. Garis-garis yang ada di elektroforesis ini eh, yang terpindahkan di sini itu nggak semua datanya kelihatan. Jadi ada yang tidak berwarna. Nah, kita mau mastiin kira-kira ada nggak sih gen X di sampel kita. Nah, caranya gen X yang sudah menempel di permukaan membran itu perlu kita deteksi dengan cara probing. Nah, probing itu konsepnya kita punya sequence yang komplement. Ini ya, T G C C C C G G T. Nah, sequence yang kecil yang komplement dengan gen X itu kita tambahkan ke permukaan membran dan sequence tersebut itu membawa suatu molekul yang bisa berpendar. Ya, jadi ketika dia menempel secara spesifik muncullah pendaran itu. Gitu. Jadi kita tambahkan larutan sequence ini, kita tambahkan ke permukaan, lalu kita cuci, lalu kita kasih sinar UV untuk memulai proses pewarnaan. Itu sehingga kalau misalkan bandnya ada, eh, eh, si gen X ini ada akan muncul garis atau band. Itu ya. Jadi yang awalnya tidak berwarna kelihatan, oh ada nih di dari well satu ada, dari well 2 nggak ada, dari sumber yang ketiga juga ada, misalkan. Ya, untuk konsep blotting. Nah, tadi konsep blotting untuk asam nuklear, untuk DNA itu southern, untuk RNA itu northern. Nah, untuk protein dia nggak pakai komplementasi, tapi pakai yang namanya probing antibody. Antibody. Konsepnya sama. Jadi protein itu dikenal spesifik dengan antibody. Nah, antibodinya membawa warna juga. Sama persis konsepnya. Cuma yang beda zatnya. Kalau DNA RNA, probe-nya berupa sequence DNA ataupun sequence RNA. Kalau protein, probe-nya adalah juga berupa protein, yaitu berupa antibody. Itu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya terkait blotting? Oke, kalau misalkan aman di sini aku next ya. Maaf, maaf lagi ada koneksi. Koneksinya agak jelek lagi, maaf ya. Nah,
Oke, soal selanjutnya itu terkait replikasi. Ya, jadi di sini ada proses yang namanya replikasi DNA. Ya, oke, jadi replikasi DNA itu sebenarnya adalah proses yang cukup penting untuk dilakukan oleh suatu sel. Ya, sel-sel itu kan menyusun makhluk hidup ya. Di makhluk hidup itu perlu yang namanya proses replikasi DNA. Oke, jadi prinsipnya sebenarnya adalah ketika sel itu mau membelah, ya kan awalnya kan dia punya inti sel ini ya, katakan sel sel kulit kamu lah ibaratnya. Nah, dia punya DNA. DNA-nya punya dua set, kita sebut sebagai diploid 2N. Gitu ya. Nah, di sini em, dia kalau misalkan mau dibagi jadi dua sel ketika ingin membelah, kan? Nah, anakan sel epitel ini harus sama persis dengan induknya, ya nggak? Harus sama-sama menjadi sel epitel yang normal lagi. Nah, gimana caranya dia bisa membagi dua sih gennya ini? Nah, tentunya selama proses ini terjadilah sih proses replikasi, replikasi DNA-nya. DNA-nya menjadi 4N sehingga bisa dibagi dua, masing-masing dapat 2N, masing-masing dapat 2N. Gitu ya. Nah, itu jadi proses dari replikasi DNA itu sebenarnya untuk membagi rata genom ketika sel itu membelah. Tuh. Oke. Lalu yang terjadi selanjutnya untuk replikasi itu adalah mekanisme molekulernya. Nah, kalau mekanisme molekuler dari replikasi itu cukup rumit. Intinya kalau misalkan mereplikasi DNA, itu kita harus kenal dulu dengan yang namanya ORI atau origin of replication. Tadi sudah sempat disinggung ya, ORI atau origin of replication itu adalah titik awal terjadinya proses replikasi ini. Origin of replication. Nah, dari satu ORF, misalkan ini DNA kita, ini masih panjang gitu ya, masih berkelanjutan. Ini DNA kita, nah di sini adalah ORF-nya. Nah, ketika ORF ini aktif, ditempelkan oleh suatu protein aktif, gitu ya. Nah, nanti akan ada suatu reaksi pembukaan dari masing-masing untai. Ya, jadi kalau mau mereplikasi DNA itu kan double hel apa untai ganda ini ya. Kalau mau dapat replikasinya, sistem kerjanya itu kita harus memisahkan setiap untai. Oke, kita harus memisahkan setiap untai. Lalu dari masing-masing untai kita buat satu salinannya, satu salinannya, terus kita ikat masing-masing untai yang baru. Tuh. Jadi ini nama mekanismenya mekanisme yang semi konservatif. Jadi dari dua untai parental terbentuk dua anakan yang hybrid, ya, satu untai lama, satu untai baru. Oke, tuh. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, dengan demikian maka kita harus memisahkan kedua untai di ORF-nya. Kita harus memisahkan kedua untai. Ya, jadi kita membuka ikatan-ikatan hidrogen antar basanya. Oke, oke, kita buka. Nah,
Gimana cara em, RF ini memulai pembukaan si multigandanya ini? Gimana caranya agar terbuka semua? Nah, ternyata reaksi ini itu dibantu oleh suatu enzim yang kita kenal sebagai enzim helikase. Jadi ada enzim di sini. Enzimnya kita sebut sebagai helikase. Memotong, fungsinya memotong ikatan hidrogen antar basa. Ya, jadi dua ini juga helikase. Nah, nanti mereka akan membuka ikatan perlahan, nanti akan terbuka lagi di sini. Sorry, akan terbuka lagi di sini, gitu ya. Ya, sorry, gini. Nah, di sini akan terbuka lagi, terbuka lagi, terbuka lagi, terbuka lagi, gitu ya. Step by step. Jadi kalau kalian bayangin itu kayak um, zipper di jaket. Kan kalau di jaket kan ada kayak zipnya gitu kan. Ketika nutup jaket. Nah, mirip kayak gitu. Dia bukanya kayak buka seletannya gitu. Nah, tuh. Oke, jadi maksudnya kayak zip. Nah, nanti setelah terbuka, nah ini nih akan siap direplikasi. Tuh. Oke, nah konsepnya sebenarnya adalah kalau ketika membuat DNA, ketika membuat rantai DNA, konsep yang paling penting itu adalah yang pertama, arah pembuatan rantai DNA itu selalu dari 5 ke 3. Maksudnya, ujung 5 aksen terbentuk dahulu, ujung 3 aksen bisa selalu tumbuh atau memanjang. Jadi ibaratnya kan rantai DNA itu kan sebenarnya basically punya beberapa komponen ya. Ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen. Nah, nanti basa nitrogennya yang A, T, G, C itu ya. Nah, jadi konsepnya sebenarnya yang ini fosfat ini, sorry arahnya jangan. Fosfat nanti di sini akan berikatan dengan karbon di sebelahnya, ya. Terus ini membawa si basa T dan seterusnya. Nah, fosfat ini kita sebut sebagai ujung 5 aksen, yang ini ujung 3 aksen. Oke, jadi penambahannya selalu dari ini muncul dulu, baru ditambahkan A, baru ditambahkan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan arah polimerisasi 5 aksen, 3 aksen. Oke. Nah, lalu yang kedua, perhatikan bahwasanya terbentuk, ketika ORF itu terbuka, maka akan ada dua situs yang terbentuk, ini dan ini. Nah, situs yang bentuknya mirip dengan garpu, ini kan mirip garpu ya. Nah, ini kita sebut sebagai garpu replikasi atau replication fork. Oke, jadi ini sebenarnya memang garpu. Bentuknya mirip garpu, jadi diberi nama garpu replikasi.
yang dimana helikasnya masih lurus, helikasnya masih lurus. Nah ini garpu replikasi gini kan. Nah lalu bisa dilihat kalau misalkan ini bentuknya mirip kayak gelembung gitu, padahal sebenarnya dia kayak dua benang yang dipisahkan. Nah ini kita sebut sebagai replication bubble. Jadi yang namanya replication bubble yang kedua ini kita sebut sebagai garpu replikasi. Nah lalu em, di sini perlu diketahui bahwasanya dua untai DNA itu sifatnya antiparalel. DNA itu kan sifatnya antiparalel ya. Nah, karena sifatnya antiparalel, maka ada untai di sini 5 aksen ke 3 aksen. Pasangannya berlawanan yaitu 3 aksen dan 5 aksen. Oke, jadi em, ada dua arah yang kedua untainya itu berhadapan dan saling berbeda. Kira ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya kalau yang 5 aksen di sini kan tadi arah pembentukan DNA itu selalu dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, berarti kalau misalkan ini 5 aksen 3 aksen yang atas, yang aku sebut atas, ini bawah ya. Berarti nanti akan ada DNA baru yang arah pembentukannya itu kayak gini. Seret, gitu kan. Nah, kalau yang bawah, ini kan 5 aksen, ini 3 aksen. Kalau yang bawah, itu dia terbentuknya berlawanan arah dengan arah terbukanya ikatan. Jadi bisa dibayangin kayak tadi ya, ini tuh kayak buka seletan di jeans atau di jaket. Nah, jadi ada arah polimerisasi yang searah dengan pembukaan ikatan, ada yang berlawanan arah. Nah, yang berlawanan arah ini, yang berlawanan arah ini itu bisa terjadi karena em, bayangin aja kalau misalkan ada teman kalian kayak oke, jadi misalkan eh, kamu kan ada dua tangan nih, terus kamu satu megang tangan kanan megang teman kamu yang satu, tangan kiri megang teman kamu yang lain, dua teman kamu ada di belakang kamu gitu ya. Terus kamu jalan ke depan. Nah, teman kamu yang sebelah kanan tuh jalannya maju juga, terus teman yang kiri itu jalannya mundur. Nah, kalau yang jalannya mundur itu kan lebih ini kan lebih ke tersendat-sendat. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi dia karena arah pembentukan atau pemanjangannya itu berlawanan arah dengan terbukanya untai, maka nanti dia bisa tersendat-sendat. Gitu.
Oke, itu ya untuk yang em, ini. Nah, di sini dari dua garpu replikasi masing-masing akan tercipta proses titik yang memisahkan proses replikasi di masing-masing garpu replikasi. Jadi garpu replikasi satu bentuknya seperti ini, di sini juga terbentuk reaksi yang seperti ini. Jadi ini juga tersendat-sendat sebelah sini. Karena yang ini mengikuti arah yang ini. Kalau yang ini dia mengikuti yang ini mengikuti arah ini. Nah, kan arahnya ke sana ya. Yang ini arahnya ke sini. Nah, jadi lurus, yang ini tersendat-sendat. Jadi yang ini arahnya lurus. Nah, ada dua istilah yang membedakan keduanya. Yang untai yang terbentuk, untai baru yang terbentuk secara lurus, ini kita sebut sebagai leading strand. Leading strand. Ini juga leading. Nah, untai pendek, untai yang baru yang terbentuk secara tersendat-sendat, ini kita sebut sebagai lagging strand. Oke, itu ya, lagging strand. Oke, itu jadi konsepnya seperti itu. Nah, di sini kamu diberikan gambar mekanisme yang telah banyak dipelajari dan diketahui seperti gambar nih ya. Jadi ada yang arah pembentukannya itu lurus, ya kan? Kalau lurus berarti searah dengan terbukanya, berarti replikasinya terjadi arah ini, ya. Ini adalah leading strand. Nah, lalu ada yang pendek-pendek tersendat-sendat nih. Dia baru mulai, ini mulai gitu kan. Nah, ini namanya lagging strand. Jadi arah arah replikasinya ke sana. Oke, lagging strand. Nah, kalau diamati di sini ada istilah primer. Primer, ya, istilah primer itu adalah sama seperti di PCR. Tadi kan kalau di PCR, primer itu dibutuhkan untuk menginisiasi pemanjangan rantai DNA ya. Sama. Jadi semua pembentukan rantai DNA itu pasti butuh primer, baik itu secara alami maupun secara buatan. Nah, bedanya dengan PCR, kalau di PCR, primer itu DNA, kalau secara alami, di replikasi DNA dalam sel kita, primer itu berupa RNA. Oke. Jadi dia juga butuh primer, baik di sini untuk leading strand maupun di tiap untai kecil lagging strand. Dia butuh primer. Oke, itu ya untuk primer. Nah, dia butuh sequence kecil baru bisa mulai, sequence kecil baru bisa mulai, sequence kecil baru bisa mulai, ini sequence kecil baru bisa mulai, sequence kecil baru bisa mulai, sequence kecil baru bisa mulai, sequence kecil baru bisa mulai gitu. Intinya seperti itu. Ya ya. Nah, sekarang di sini ada istilah juga fragmen Okazaki. Jadi fragmen Okazaki itu setiap untai-untai kecil dari lagging strand. Jadi ini masing-masingnya kita sebut sebagai fragmen Okazaki. Oke, tuh. Jadi ini namanya fragmen Okazaki. Wait, tebal. Okazaki. Oke, jadi itu proses replikasi DNA secara umumnya. Nah, mungkin hal lain yang perlu kalian tahu ketika membuat DNA tadi, selain 5 aksen, 3 aksen, ada leading strand, lagging strand, yang ketiga tadi butuh primer. Primernya berupa RNA. Nah, primer RNA itu dibuat oleh enzim namanya primase. Oke. Nah, setelah itu proses enzimatik, enzim untuk polimerisasi DNA itu kita kenal sebagai DNA polimerase. Nah, DNA polimerase di sini kita kenal ada yang DNA polimerase
DNA polimerase 1 dan DNA polimerase 3. Nah, bedanya apa? Nah, kalau DNA polimerase 3 itu fungsinya untuk membentuk untai yang lurus ini. Jadi enzimnya di sini setelah ada primer, enzimnya nempel lalu membentuk untai secara lurus. Oke. Jadi polimerisasi DNA kontinu secara atau lurus tadi ya. Nah, kalau DNA polimerase 1 fungsinya adalah eh, kan bisa dilihat ya teman-teman. Kalau di sini itu dia ada primer RNA. Ya kan ini kan yang biru-biru ini kan RNA, ini RNA, ini RNA, 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 RNA. Nah, kita mau menggantikan dia jadi DNA. Nah, itu kita pakai DNA polimerase 1. Jadi ganti primer RNA menjadi DNA. Oke, gitu. Jadi menggantikan semua sisa yang berupa RNA menjadi DNA. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga ditampilkan juga gambar terkait em, proses di lagging strand. Tadi kan lagging strand itu butuh membentuk banyak fragmen ya. Nah, di sini ada dua primer nih. Di sini ada dua primer, artinya akan terbentuk lebih dari satu untai kecil. Nah, berarti ini adalah gambar dari ilustrasi proses pemanjangan di lagging strand. Oke, ini adalah gambar di lagging strand karena ada lebih dari satu primer. Ini ya primer, 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 juga primer. Oke, nah di sini ditampilkan dari primer diperpanjang ya kan, primernya ini masih dalam bentuk RNA, lalu terjadi polimerisasi oleh DNA polimerase 3 ya. Jadi ini DNA, ini masih RNA ya kan. Ini masih RNA karena dia primer, yang ini udah DNA hasil polimerisasi dari DNA polimerase 3. Oke. Nah, lalu yang A. Sintesis DNA pada leading strand tidak memerlukan primer sehingga tidak terputus-putus seperti halnya pada leading strand. Jawabannya salah. Oke, ya, salah karena eh, untuk eh, leading maupun lagging strand masing-masing butuh primer ya. Semuanya butuh primer karena syaratnya adalah ketika membentuk untai baru harus ada primer RNA. Tuh. Nah, tadi ada yang masih nanya lokasi enzim helikase tadi di mana. Nah, kalau helikase, helikase ini di sini. Jadi kalau di gambar ini ya, helikase itu bentuknya di sini. Ini, oke. Dia helikase ini dia akan membuka untai searah dengan ini. Jadi arahnya ke sana. Jadi ini akan selanjutnya nanti dia juga akan kebuka terus gitu. Oke, tuh. Nah, udah terus ini primer RNA. Nah, nanti ini proses ini belum selesai. Ini ya. Gambar yang di sini tuh prosesnya belum selesai, harus ada proses di mana RNA-nya dibuang, DNA-nya, fragmen-fragmennya harus disambung. Karena kan dia fragmen-fragmen kecil terpisah. Nah, kita mau bikin satu untai panjang. Nah, makanya harus disatuin. Oke.
Nah, tadi yang A salah karena tadi ya, baik leading maupun lagging butuh primer. Sama-sama butuh primer. Kalau yang B, kromosom prokariot hanya memiliki dua garpu replikasi. Sedangkan pada eukariot terdapat lebih dari dua. Nah, eukariot itu berbeda dengan eukariot dari sisi bentuk dari em, bentuk si DNA-nya. Jadi kalau digambarkan DNA prokariot kan gini, terus double stranded, untai ganda, tapi bentuknya lingkaran. Nah, sehingga replikasinya itu terjadinya seperti ini. Ini misalkan ORF-nya di sini ya. Jadi dia akan terbuka. Nah, ini ya nanti terbentuklah untai barunya. Nanti bentuknya seperti ini. Satu gini. Oke. Jadi yang merah ini untai yang baru. Nah, jadi seperti ini. Kalau di prokariot, ya prokariot itu hanya punya satu ORF, sehingga hanya terbentuk satu transcription bubble dan dua garpu replikasi. Ya, satu, dua garpu replikasi. Kalau DNA eukariot seperti di manusia, itu kan DNA-nya linear, lurus. Nah, di sini keuntungannya agar prosesnya bisa lebih cepat, kita punya namanya multi ORF. Jadi ORF-nya banyak. ORF lebih dari satu untuk di eukariot. Karena ORF lebih dari satu, maka transcription bubble-nya juga lebih dari satu. Oke. Nah, karena transcription bubble-nya lebih dari satu, maka garpu replikasinya juga lebih dari dua. Gitu. Jadi di sini pernyataannya kromosom prokariot hanya memiliki dua garpu replikasi benar, sedangkan pada eukariot terdapat lebih dari dua benar juga. Ya, jadi jawaban B jawabannya benar. Sampai sini masih ada yang bingung? ORF itu adalah origin of replication, ya, titik awal replikasi. Ya, jadi titik awal proses seluruh ininya terjadi itu ORF namanya, atau ORI. Sama sebenarnya sih. Eh, beda. Sorry, ini ORI. Sorry, aku agak puyeng. ORF itu Open Reading Frame. Harusnya ORI ya, maaf ya, salah. Ini ORI. Oke, ya. Nah, jadi itu tadi harusnya ORI bukan ORF. Oke, maaf. Nah, udah itu intinya seperti itu. Jadi yang di sini jawabannya benar yang B. Nah, lalu yang C, bagian yang mengalami pembendakan setiap kali pada eukariot adalah ujung tiga aksen dari template. Nah, jadi ada fun fact bahwasanya setiap kita itu melakukan yang namanya replikasi, ya, pada eukariot, pada manusia, pada mamalia, pada monyet, pada zebra, ya pokoknya eukariot lah ya, dari tumbuhan sampai kita,
itu ketika mengalami pembelahan sel, DNA-nya itu selalu memendek. Jadi ada yang dikenal sebagai end of replication problem. End of replication problem. Jadi terdapat suatu permasalahan ketika replikasi ini tuh sampai mencapai ujung-ujung dari DNA. Jadi kan kebayang ya, DNA itu panjang. Kalau misalkan udah sampai ujung proses replikasi, itu ada masalah. Masalah apa yang terjadi? Nah, masalahnya adalah ini. Kalau misalkan dilihat tadi ya, yang garis replikasi, tadi kan ada yang lurus, ini kan ada yang tersendat-sendat. Nah, tapi masing-masing itu sebenarnya perlu primer. Primer dimulai oleh primer, dimulai oleh primer ini kan. Nah, jadi primer akan muncul di sini komplement, baru nanti terbentuk si DNA komplement. Nah, masalahnya ketika mencapai ujung sini, ya ibaratnya ini bagian ujungnya. Nah, ini kan udah ini ya, set. Nah, terus bagian yang ini itu primernya nempel di mana? Tuh, muncul masalah itu. Jadi nggak ada tempat lagi untuk menempel primer karena di sini ujungnya juga sudah pendek sequence-nya. Nggak mungkin terbentuk gini. Jadi semuanya RNA dong. Kan? Nah, makanya setiap kali pembelahan, setiap kali replikasi akan terjadi proses pemendekan DNA sehingga ada sebagian yang hilang. Nah, ujung DNA itu kita sebut sebagai telomer. Nah, telomer ini dia bentuknya panjang, tapi karena setiap pembelahan itu selalu memendek-memendek, maka akan ada suatu titik di mana telomer itu paling pendek. Nah, jadi telomer ini panjang telomer itu sebenarnya ada dugaan menentukan masa hidup. Ya. Jadi orang-orang yang hidup sampai tua itu diduga memiliki ujung DNA yang lebih panjang daripada manusia manusia yang lain. Karena dia masih bisa selalu mereplikasi DNA-nya. Karena kalau misalkan DNA itu direplikasi terus-menerus, nanti telomer ini bisa pendek dan sampai hilang. Kalau hilang, selnya mati, nggak mungkin lanjut, gitu. Nah, makanya ini masalah yang penting, gitu ya. Nah, sehingga tadi kalau dilihat ini ya, ini kalau dilihat, sorry, ini kalau dilihat tadi arahnya yang lurus itu dari arah 5 aksen, 3 aksen, pertumbuhannya 5 aksen, 3 aksen nih. Berarti template-nya adalah di sini 5 aksen, di sini 3 aksen di template ya. Nah, kalau yang ini juga tadi kan DNA terbentuk dari arah 5 aksen ke 3 aksen. 5 aksen, 3 aksen. Berarti template-nya di sini 3 aksen, 5 aksen. Berarti yang terjadi pemendekannya di mana? Di 3 aksen, ya enggak? 3 aksennya siapa? 3 aksen si template. Oke, jadi itu yang terjadi ya. Ujung telomer yaitu ujung 3 aksen telomer pada template itu memendek. Itu ya. Oke. Nah, jadi bagian yang mengalami pemendekan setiap kali pada eukariot adalah ujung 3 aksen dari template. Jadi jawabannya adalah benar atau salah? Benar ya. Oke. Nah, lalu yang D. Setelah primer RNA diganti oleh DNA polimerase 1
ligase akan bekerja pada daerah yang ditandai oleh nomor 1. Oke, jawabannya adalah salah. Jadi kalau misalkan lihat di sini ya, maka masih RNA, ini sudah DNA kan. Nah, dia ngomongnya kalau misalkan RNA ini sudah dilepas, maka nanti ligasenya ini ketika RNA-nya sudah dilepas, maka nanti ada ligasi dari satu atau dua pertanyaannya. Nah, jawabannya tidak di tidak di dua-duanya. Jadi setelah terjadi pelepasan RNA nih, setelah primer RNA digantikan oleh ini, nih jadi RNA-nya pergi, lepas, dari titik satu ini akan diperpanjang dulu si DNA-nya. Maka akan jadi DNA. Sampai dia jaraknya hanya sampai dia di penuh, ya, baru dia disambung. Oke, jadi primernya lepas, ditumbuhin dulu lagi jadi DNA, baru disambung. Tidak langsung dicabut terus disambung, enggak ya. Jadi ligasenya bekerja di daerah ditandai nomor 2 gitu. Ya, jadi harus nomor 2. Sampai sini ada yang masih mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Kira-kira. Jadi ligase sesuai namanya, ligase atau itu fungsinya untuk melekatkan, bukan melekatkan, menyambungkan dua fragmen DNA. Jadi kan ini kalau kebayang ya, kalau ini RNA-nya, kalau ini fragmen-fragmen, berarti kan harus disambungin. Ya maksudnya, ya ini kan fragmen-fragmen harus disambungin. Nah itu tugasnya ligase. Jadi menyambungkan fragmen-fragmen DNA. Tuh, jadi di sini RNA-nya dibuang dulu, jadi yang hitam ini dibuang, terus yang oranye ini dilanjutin sampai sini, baru disambung. Ya, oke, sampai sini ada yang mau nanya lagi? Kira-kira. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kita next ya. Oke, nah di sini ada soal terkait eksperimen. Oke, nah jadi kalau eksperimen ini biasanya kalau aku suka, kalau misalkan nanti ada kertas gitu ya, ketika ujian aku suka gambar gitu sih, biar ngerti, biar paham eksperimennya kayak gimana gitu.
Nah, di sini eksperimennya topiknya adalah mempelajari proses ekspor RNA dari inti sel. Jadi kalau aku biasa bikin note, oh berarti mempelajari ekspor RNA dari inti sel. Artinya proses pengeluaran RNA dari inti sel. Nah, di sini eksperimennya pertama dia menginjeksikan beberapa molekul RNA dengan label isotop 32P ke dalam inti sel telur katak. Oke, jadi terus aku injeksikan dengan apa? Dengan RNA yang punya 32P yang fluoresan, bisa berpendar. Ya. Nah, 32P berarti dia fluoresan. Nah, di sini setelah aku berhasil menginjeksi si RNA-RNA-nya, misalkan aku injeksi kayak gini ya. Nah, dia diamati dalam kondisi yang berbeda. Oke, jadi ini ketika waktunya T0 pada jam ke 0. Nah, lalu setelah 3 jam, di jam ketiga, nah aku punya dua grup. Jadi aku menginjeksi lebih dari satu telur katak ya. Jadi aku punya satu telur yang udah injeksi, ini yang dari ini masing-masing satu, di jam ketiga, sorry. Yang ini aku biarin, jadi ini eh, aku biarin aja, aku amatin langsung. Yang satunya aku kasih leptomisin B, aku singkatin ya jadi LB, leptomisin B. Nah, baru diamatin. Nah, apa yang diamatin? Apa yang diamat? Yang diamat pertama adalah eh, RNA, RNA di nukleus inti sel, di sitoplasma, dan total. Oke, nah berarti ini ya. Nah, terus aku dikasih gambar hasil elektroforesis. Nah, ini contoh contoh gambaran hasil elektroforesis. Ya. Nah, di sini ada informasi, oh ini kondisi awal tanpa leptomisin B jam ke 0. Setelah 3 jam, yang ini dikasih, yang ini dikasih, yang ini enggak. Ya. Oke, nah di sini ternyata ditunjukkan juga yang total itu T, yang sitoplasma itu C, yang nukleus itu N. Nah, kenapa sih aku mau lihat RNA apa molekul RNA di sitoplasma dan nukleus kan? Nah, jadi sebenarnya karena tadi topiknya adalah melihat ekspor RNA, sorry, melihat ekspor RNA dari inti sel, makanya dia awalnya menginjeksikan molekul RNA yang berpendar ini di inti sel. Setelah itu dia ingin melihat kira-kira setelah aku menginjeksikan RNA dari inti sel ini, kira-kira gimana ya? RNA bakal yang dikeluarin yang mana aja ya? Paham nggak sih? Jadi dia ingin lihat RNA yang diinjeksikan dalam sel ini setelah 3 jam apakah ada yang keluar. Nah, kalau dikasih leptomisin B apakah ada yang keluar tapi jadinya tidak. Jadi apakah yang ekspornya itu dihambat oleh LB. Nah, itu sebenarnya penelitiannya sebenarnya itu. Oke. Nah, setelah ini kita lihat ya bahwa di sini dari kondisi awal ini kan total ya. Totalnya ada mRNA, ada U1, U5, U6 sama tRNA. Nah, totalnya ternyata hanya di nukleus. Jadi setiap garis ini menunjukkan kehadiran dari setiap molekul. Ternyata molekulnya setelah aku injeksikan, nah jadi ternyata ini molekul-molekul yang diinjeksi. Molekul yang diinjeksi.
Oke. Nah, di sini em, ternyata dari keseluruhan molekul-molekul yang ada dalam sel ternyata semuanya masih di dalam nukleus. Jadi ini ketika setelah kita injeksi ke dalam inti sel. Jadi make sense ya. Jadi ini setelah kita injeksi, tepat setelah injeksi, jadi kita sukses nih. Kita sukses menginjeksikan mRNA 15O6 dan tRNA ke dalam nukleus saja. Oke. Nah, setelah 3 jam, tanpa pengaruh leptomisin, nih ya, tanpa pengaruh leptomisin, ternyata ada yang bergerak ke arah sitoplasma. Nih, jadi kalau aku gambar nih kan, ada yang berpindah dari nukleus ke sitoplasma. Yang mana aja? mRNA berpindah, lalu U1 berpindah, ya kan? U5 berpindah, U6 tetap di nukleus, karena tidak ada yang berpindah nih. Setelah 3 jam, tRNA hampir semuanya pindah juga. Oke, nah itu jadi sebagian mRNA dan tRNA sebagian besarnya ke sitoplasma, U1 U5 hanya sebagian aja yang ke sitoplasma. Jadi kalau bisa aku bilang ini pindah sebagian, ini sebagian aja. Kalau ini hampir semua, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari ketebalan pitanya, ya. Ini tipis banget nih, yang ini tebal banget. Kalau yang ini tipis tapi masih agak tebal. Ini tebal, ini tipisnya masih kelihatan, tipisnya masih kelihatan, ini tebal banget. Yang ini tebal banget, jadi semua tRNA-nya hampir ke sini. Oke, itu cara membacanya. Nah, gimana yang ternyata dikasih leptomisin B? Nah, setelah dikasih leptomisin B, mRNA-nya tetap pindah, ya kan? Kalau U1, lihat U1 masih tebal di N, C-nya lebih tipis daripada sebelumnya. Artinya dihambat prosesnya ini. Jadi ekspornya ini dihambat oleh leptomisin B. Gitu. Nah, yang ini juga nih, U5 kan harusnya pindah ya. Nih, yang ini tipis jadinya di nukleus tipis sedikit, yang di sitoplasma menjadi tebal banyak. Tapi setelah diberi leptomisin B, ternyata hampir semuanya masih di nukleus. Artinya proses pemindahannya dihambat oleh leptomisin B. Yang O6 tetap di nukleus, yang tRNA juga tidak terpengaruhi. Ya, jadi ternyata leptomisin B itu dia eh, hanya menghambat ekspor U1 dan U5. Nah, artinya apa? Artinya proses ekspor, jadi mekanisme ekspor mRNA dan tRNA itu tidak sama dengan ekspor U1 dan U5. Mekanismenya berbeda. Ada perbedaan mekanisme mengekspor RNA dari inti sel. Itu kesimpulan dari percobaan ini. Sampai sini ada yang masih bingung cara membacanya? Cara membaca data ini ada yang masih bingung? Ini data elektroforesis. Ada yang masih bingung di sini? Kak, boleh dijelasin dikit lagi nggak Kak? Cara bacanya? Makasih. Oke. Nah, ini aku hapus lagi ya, bentar ya. Oke, dari awal. Nah, hasil elektroforesis. Jadi kan tadi udah ya, kita injeksi sel ini di sel yang diinjeksi
saja. Jadi inti sel pada RNA masih di dalam. Nah, lalu kita lihat pengaruh dari LB. Oke. Jadi ini adalah data ketika sel kita pertama kali diinjeksi. Jadi inti sel baru aja diinjeksi terus dicek RNA-nya. Tadi kan yang kita injeksikan RNA-nya ya, RNA dengan isotop 32P. Jadi RNA yang fluoresan, radioaktif, sorry. Nah, di sini dia melihat elektroforesis RNA-nya ada 3. Ada RNA total, which mean selnya langsung dihancurkan. Ada sitoplasma, ada yang C, jadi melihat RNA di sitoplasma saja. Jadi caranya adalah sitoplasma dipisahkan dulu, baru dimasukkan sebagai sampel. Ada yang N, yaitu inti sel dipisahkan. Nah, ternyata sel yang baru saja diinjeksi, baik itu yang dihancurkan langsung maupun yang inti selnya dipisahkan dan sitoplasmanya dipisahkan, itu pola kehadiran RNA. Jadi kehadiran masing-masing molekul RNA-nya ini itu ditandai dengan adanya garis. Ini biasa kita sebut sebagai band atau garis. Kan? Ini band, ini band 1, band 2, band 3. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5 gitu ya. Nah, setiap band itu menandakan kehadiran setiap Nah, jadi ternyata kalau begitu bukan molekul-molekul ini kan molekul yang kita injeksikan, molekul yang kita injeksikan. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini ternyata baik yang dihancurkan maupun sitoplasma nukleus, ternyata nukleus itu belum ada sama sekali yang pindah. Ini kalau dilihat ya. Karena kita baru saja menginjeksi inti selnya aja nih dengan molekul-molekul ini. Ternyata memang setelah kita menginjeksikan di inti sel saja, hadirnya memang di inti sel saja. Di sitoplasma masih kosong. Nggak ada band sama sekali. Nah, setelah 3 jam, ternyata ada di sitoplasma. Berarti molekul yang tadi kita injeksikan di inti sel pindah ke sitoplasma. Mana aja yang pindah? Nah, kita lihat. Di sini di sitoplasma ada nih, berarti mRNA tadi pindah. Aku tanda bintang. Yang satu sekarang ya. Yang satu gimana? Oh iya, ada di sitoplasma juga. Berarti dia pindah. Yang O5 sama nih. Dia di sitoplasma ada juga, berarti pindah. Yang O6 masih di nukleus. Berarti dia tidak berpindah. Ada kita kasih tanda silang. Yang tRNA. Nah, tRNA juga pindah. Ya, karena ada di C. Lihat kolom C. Di sitoplasma ada atau tidak? Ternyata ada. Dipindah. Nah, sekarang kita mau lihat intensitas pemindahannya seberapa banyak. Seberapa besar. Gitu kan? Nah, caranya kita bandingkan ketebalan pita. Kalau misalkan yang ini, ya, ini sangat tipis. Terus di sitoplasma tebal. Artinya hampir sebagian besar mRNA yang tadi diinjeksikan di inti sel pindah ke sitoplasma. Pindah dia. Lalu yang snRNA. Ini tipis tapi masih agak tebal. Ini tebal tapi masih gak terlalu tebal. Nah, jadi dia pindahnya masih sebagian aja. Kalau yang O5 sama-sama tipis, berarti yang ini agak tebal dikit lah ya. Nah, jadi memang di sini nggak semuanya pindah. Kalau yang tRNA lihat, tRNA ini tebal banget, ya kan? Yang ini hampir nggak ada bandnya. Berarti hampir semuanya pindah ke sitoplasma. Untuk yang tRNA, sampai sini paham? Tadi siapa?
Rifki. Halo. Oke. Nah, terus setelah itu kita lihat yang perlakuan yang setelah diberi raptomisin B. Setelah ditekan raptomisin B, kita lihat ternyata ekspor mRNA dari inti sel ke sitoplasma itu polanya sama aja, ya kan? Dia nggak berubah, tebal, tipis. Jadi sebagian besar masih dipindahkan. Kalau yang U1, coba lihat. U1 padahal polanya banyak nih yang pindah keluar ke sitoplasma, ya kan? Nah, tapi ternyata setelah diberikan leptomisin B, yang di nukleus tertahan, hanya sebagian kecil yang pindah. Artinya, leptomisin B menghambat ekspor U1. Ya. Nah, kalau yang U5 juga, U5 bahkan hampir tidak ada yang pindah. Ya kan, kosong nih bandnya yang di sitoplasma. Ini C. Ini kan, hampir tidak ada yang pindah. Berarti sama. Leptomisin B menghambat ekspor U5. Yang U6 tidak terpengaruhi, ya kan, karena tidak diekspor. Nah, kalau yang tRNA sama, dia juga tidak terpengaruhi karena masih pindah. Ya, jadi masih semuanya pindah. Sehingga di sini yang tidak terpengaruhi kan mRNA dan tRNA ya. Ekspornya mereka tidak terpengaruhi oleh leptomisin B. Artinya ada suatu mekanisme yang berbeda antara ekspor U1U5 dengan ekspor mRNA dan tRNA, sehingga yang U1U5 bisa dihambat oleh leptomisin B, sedangkan yang ini tidak. Kesimpulannya, mekanisme ekspor mRNA tRNA tidak sama dengan mekanisme ekspor U1 dan U5. Gitu. Oke, itu ya untuk yang soal ini. Nah, kita jawab pertanyaannya. Yang A, pada jam ke-10, semua molekul mRNA pada jam ke-0, pada jam ke-0, semua molekul mRNA di dalam sel telur katak berada di dalam nukleus. Nah, ini jawabannya salah. Kenapa? Karena mRNA yang ada di sini itu bukan mRNA, sel, tapi mRNA yang diinjeksikan. Jadi kalau misalkan kalimat semua molekul yang diinjeksikan berada di dalam inti sel, berarti jawabannya benar. Tapi kalau misalkan ini, jawabannya salah. Karena bisa aja ada mRNA di dalam satu katak yang memang tidak dideteksi di sini. Itu ya. Nah, itu. Nah, deteksinya itu pakai metode radiografi. Radiografi itu adalah metode di mana isotop-isotop yang radioaktif ini tuh dikasih UV agar berpendar. Jadi, kalau RNA-nya tidak ada isotop ini, maka tidak bisa berpendar. Ya. Nah, yang punya isotop yang mana? Yang diinjeksikan saja. Jadi, mRNA yang asli muncul di dalam sel, jadi mRNA di dalam satu katak ini yang alaminya itu tidak punya tidak ada isotop 32P. Jadi kalau dikasih UV juga tidak berpendar. Gitu ya. Alaminya. Jadi yang A salah, yang B U6 sRNA diekspor ke sitoplasma baik dia U6 sama sekali tidak diinjeksikan. Tuh. Oke. Nah, jadinya salah yang B. Terus yang C. Leptomisin B menyebabkan kebocoran membran inti yang ditandai dengan adanya komponen spliceosom U1 dan U5 di sitoplasma. Salah ya, tadi U1 dan U5 ekspor ke sitoplasmanya dihambat, sehingga bukan kebocoran yang terjadi. Yang terjadi adalah
blokir, pemblokiran membran inti. Tuh, jadi salah. Lalu yang D, ekspor tRNA ke sitoplasma tidak dipengaruhi oleh penambahan leptomisin B. Jawabannya benar nih ya, masih tebal, masih tebal. Oke, yang di nukleus udah hilang, udah hilang. Oke, tuh. Jadi jawabannya SS SB. Saya yang masih bingung. Oke Kak, terima kasih. Oke. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini juga soal eksperimen. Hmm, di sini kita punya apa ini? Eh, di sini kita punya penyakit yang namanya globoid cell leukodystrophy, kelainan metabolik yang diwariskan katanya. Nah, secara fenotip em, dapat diamati dengan kehadiran sel globoid berinti banyak multinucleated pada bagian white matter otak. Oke, penyakit ini juga disebabkan oleh defisiensi salah satu enzim pada jalur katabolisme sfingolipid sehingga mengakibatkan terjadinya akumulasi molekul psikosin di otak. Intinya ya, ternyata ini satu sel itu dia butuh menghasilkan, dia butuh menghancurkan psikosin ini. Psikosin apa psikosin ini? Oh, psikosin. Ini salah tulis. Jadi psikosin itu harus di katabolisme, harus dipecah. Jadi dari informasi yang awal ini intinya satu psikosin itu adalah sphingolipid harus dipecah agar sel normal dan mendapatkan energi. Kalau tidak dipecah artinya terakumulasi, akibatnya jadi GLD, penyakit ya. Oke, nah psikosin berikatan dengan reseptor terkait protein G yang diekspresikan oleh beberapa tipe sel. Untuk menguji apakah ada hubungan antara psikosin, reseptor, dan sel berinti banyak, Titis melakukan percobaan ekspresi reseptor psikosin pada sel A yang secara normal kehilangan kemampuan memproduksi reseptor tersebut. Efek dari penambahan psikosin pada sel yang mengekspresikan maupun yang tidak mengekspresikan reseptor dianalisis dengan metode FACS atau fluorescence activated cell sorting dan memberikan hasil berikut. Oke, ini lumayan banyak ya materi di soal ini.
Jadi kalau di jadi di sini ada materi terkait apa terkait protein G, uji apakah hubungan semua percobaan ekspresi reseptor pada sel A. Oke, facts. Oke. Jadi yang pertama adalah reseptor reseptor terkait protein G. Apa itu? Jadi G protein. Jadi gini, secara umum ya. Itu kan dia berinteraksi dengan lingkungan, ya enggak? Gimana suatu sesuatu bisa dapat hmm, sorry ya. Hmm, Jadi suatu harus bisa merespon terhadap kondisi lingkungannya. Ya, jadi ketika misalkan tadi ada stimulus berupa zat tertentu misalkan, nah kita si sel itu harus bisa meresponnya dengan benar. Gitu. Kapan dia aktif melakukan metabolisme, dia harus bisa mendeteksi kondisi lingkungannya seperti apa sih, apakah oh ternyata lingkungannya dia kita harus nih metabolisme secara cepat, gitu kan. Kalau enggak ada juga yang em, dia misalkan oh lingkungan lingkungannya nggak cocok nih untuk metabolisme, kita harus istirahat. Nah, sel itu harus bisa mendeteksi kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana sel bisa mendeteksi itu, dia punya namanya sistem persinyalan sel. Oke, basically sel itu mendeteksi lingkungan dengan adanya kehadiran suatu molekul yang kita sebut sebagai ligan dan reseptor. Jadi reseptor itu adalah suatu protein yang terletak di membran plasma sel yang fungsinya adalah menangkap informasi-informasi dari molekul-molekul kecil. Ya, ini istilah aja sih kalau ligan. Jadi molekul-molekul kecilnya bisa banyak. Misalkan di sini hormon gitu ya. Nah, sel tuh harus bisa bisa menangkap si informasi ini gitu. Nah, jadi dia punya reseptor untuk hormon ini. Nah, apa yang terjadi ketika hormonnya sudah nempel ke reseptornya? Nah, reseptor nanti akan mengaktifkan suatu sistem yang terjadi secara berantai. Jadi dia memberikan informasi ke A memberikan informasi ke B memberikan informasi ke C ke D, lalu dia akan melakukan informasi terakhir misalkan, yaitu mengubah E menjadi F. Dan F ini akan misalkan memberikan energi untuk sel. Tuh. Jadi sifatnya adalah menerima informasi oleh reseptor, lalu sinyal relay sinyal oleh komponen-komponen dalam selnya, ya, atau kita sebut sebagai transduksi. Sinyal, jadi relay atau meneruskan sinyal, dan yang terakhir adalah efek sinyal. Oke, itu dia. Itu secara umum prinsip persinyalan intrasel. Persinyalan intrasel jenis reseptor itu banyak.
ada namanya G-coupled reseptor, apa yang seperti di soal tadi, reseptor terkait protein G. Ada em, reseptor apa iya? Reseptor tyrosine kinase. Ada juga namanya ligand gated channel. Ada voltage gated channel. Nah, ini semuanya adalah reseptor. Nah, untuk masing-masing karena detail banget, hmm, ini susah sih ini. Materi ini mungkin bisa dibaca di Canva juga eh, untuk materinya, atau yang ke YouTube sih, karena dia cukup ribet ya. Untuk masing-masing mekanismenya cukup ribet. Nah, mungkin aku bakal kasih semacam kayak eh overview-nya saja. Oke, di mana ya? Di sini kayaknya. Carikan diagram yang enak. Oke, ini tadi terkait persinyalan sel ya. Jadi persinyalan sel tadi mungkin aku ulang dikit. Persinyalan sel itu ada yang sifatnya persinyalan jarak jauh, contohnya hormon. Jadi hormon itu persinyalan dari satu sel yang dari otak bisa sampai ke misalkan pankreas, bisa sampai ke em, ginjal, itu kan jauh ya. Itu salah satunya endokrin atau hormon. Oke, jadi ini jarak jauh. Nah, kalau yang jauh lagi itu ada contohnya adalah neuronal. Jadi sebenarnya neuronal itu ada yang jauh dan dekat ya. Tapi di sini neuronal umumnya dekat karena langsung kontak antar sel. Jadi sel saraf dengan sel saraf tetangga atau sel saraf dengan sel efektor. Gitu. Lalu ada lagi yang lebih dekat lagi, itu antar sel imun biasanya kontak dependent. Ini sel imun biasanya. Terus ada juga yang parakrin. Kalau parakrin itu dari satu sel ke tetangga-tetangganya yang lebih dekat ya. Jadi kalau parakrin itu dekat, endokrin itu jauh. Oke, itu ya. Dan ada juga yang autokrin. Autokrin itu dari dia untuk dirinya sendiri. Itu ada. Oke. Ini gambarannya tadi. Reseptor itu menerima molekul sinyal ekstraseluler. Nah, ini nanti bisa
ada dua hal yang mungkin terjadi ya. Jadi dari satu molekul sinyal secara umum ada dua respon yang terjadi, yaitu respon cepat atau respon lambat. Respon cepat itu melibatkan proses-proses metabolisme ya. Yang terjadi adalah perubahan fungsi protein ya. Jadi berubah adalah fungsi suatu protein. Kalau yang respon lama itu yang terjadi adalah perubahan sintesis protein, yaitu perubahan ekspresi ya. Oke, itu untuk ini untuk yang respon lambat. Nah, kedua-duanya nanti akan bisa mengakibatkan perubahan metabolisme, perubahan sistem gitulah. Makanya yang di sini berubahnya protein function, yang di sini berubahnya ekspresi gen atau sintesis proteinnya semakin banyak atau semakin dikit, lalu ujung-ujungnya akan berubah machinery cytoplasmic. Tuh. Lalu ujung-ujungnya lagi paling akhir yang berubah adalah perilaku selnya. Tuh. Oke, nah untuk yang respon cepat ini biasanya molekul-molekul sinyalnya itu adalah molekul-molekul yang hidrofilik dan reseptornya di membran. Jadi seperti ini, persis seperti ini. Molekulnya hidrofilik, larut dalam air maksudnya. Dan reseptornya di membran. Tapi kalau yang slow itu umumnya molekulnya larut lemak atau hidrofobik. Sehingga reseptornya itu umumnya tidak di membran tapi reseptornya di dalam sitoplasma. Jadi reseptornya nggak nempel di membran ini ya, tapi reseptornya di dalam sitoplasma gini. Karena molekul yang larut lemak ini bisa langsung menembus membran. Nggak perlu ini. Jadi bisa menembus membran, ini aktif baru bisa ke inti sel. Itu ya perbedaannya. Oke, lalu lanjut persinyalan sel. Ini tadi ada penerimaan, relay, efektor, efek, respons. Oke, lanjut ya. Tadi sama sih sebenarnya. Ya. Dan satu molekul sinyal itu tidak selalu efeknya satu aja. Jadi bisa saja dari satu molekul sinyal itu bisa mengenali reseptor yang berbeda. Jadi reseptornya juga bisa beda-beda gini ya. Nah, tapi nanti efeknya juga sama bisa. Jadi satu molekul bisa efeknya banyak, satu molekul banyak reseptor, satu molekul banyak punya banyak reseptor tapi efeknya beda juga bisa ya. Oke. Nah, ini tadi yang aku sebut agak ribet ya, jenis-jenis reseptor. Jadi secara umum kalau dibagi lebih umum lagi bentuknya seperti ini. Ada yang tadi G protein coupled, contohnya seperti yang gambar di bawah ini ya. Jadi ada kalau G protein itu sistem kerjanya itu dia punya reseptor ya. Reseptornya ini tuh dia kayak melewati membrannya itu hampir sebanyak 7 kali. Jadi ya ini melewati membran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali melewati membran ya. 7 kali melewati membran seperti ini. Nah, ini adalah protein yang nanti akan menangkap si molekul sinyal. Oke. Nah, ketika molekul sinyalnya menempel, yang terjadi adalah ada sekumpulan protein yang disebut G protein, protein G. Protein G itu banyak, ada G alpha, G beta, G gamma.
yang tiga ini. Nah, ini akan saling berpindah ke reseptornya. Jadi ya, awalnya terpisah nih. Terus kalau misalkan ada molekul dia baru nempel. Nah, ketika nempel, protein itu aktif. Ketika aktif, dia akan bergeser lalu mengaktifkan enzim di sebelahnya. Ya, oke. Enzim yang aktif nanti akan mengaktifkan proses metabolisme yang nanti bertahap. Nah, itu proses relaying sinyalnya seperti itu. Itu contoh ya dari persinyalan. Ada juga yang enzim coupled, ada yang ion channel. Tuh. Ini contoh umumnya. Oke. Nah, ini. Oke, jadi ada G protein alfa, beta, gamma. Lalu kondisi inaktifnya itu ditandai dengan molekul kecil yang kita sebut sebagai GDP. Jadi GDP ini masih dalam bentuk GDP. Fosfatnya cuma 2. Ketika ada molekul sinyal, GDP-nya terlepas. Oke, GDP terlepas, masuklah GTP. Ketika GTP-nya masuk ke dalam sini, kita diganti GTP ya. Nah, nanti langsunglah ini terbagi 2. Ketika ini terbagi 2, ini membawa GTP, GTP ini akan menjadikan GTP itu sama dengan GDP plus fosfat. Ya, ini fosfatnya 2, ini fosfatnya 3. 3D. Ya. Nah, ketika ini aktif, fosfat di GTP akan dipindahkan ke enzim. Sehingga nanti ini balik jadi GDP, akan PP-nya pindah ke enzim, dia balik jadi GDP, lalu ini balik lagi deh. Situ kembali ke kondisi awal. Sampai situ paham ya untuk jika protein. Jadi itu secara umum jika protein seperti itu. Oke. Nah, lalu yang terakhir itu ada facts. Nah, di buku ini ada nggak ya facts? Bentar. Ya. Oke. Nah, kalau facts, jadi kan tadi di sini dia ingin melihat keterkaitan fungsi dari reseptor terkait protein G dengan psikosin. Nah, sehingga dia punya 2 jenis sel. Di sel yang ada reseptornya dan sel tanpa reseptornya. Ya, jadi ini plus reseptor, yang ini minus reseptor. Nah, masing-masing nanti akan diberikan 2 kelompok.
Ya, ada kelompok yang tidak diberikan psikosin dan ada yang diberikan psikosin. Nah, jadi kayak gini, ada kayak gini tabelnya, ya kan? Nah, di sini efeknya itu dilihat dengan cara melihat FACS. FACS itu sebenarnya adalah proses sortiran sel. Jadi sel yang punya reseptor dengan sel yang tidak punya reseptor itu kita bisa pisahkan. Tuh. Caranya apa? Caranya kita punya satu saluran ini ya. Nah, misalkan kita punya sel dengan reseptor dan sel tanpa reseptor. Nah, masing-masing karena punya reseptor, reseptor ini nanti bisa eh, diberikan sinar sehingga dia bermuatan positif. Sedangkan yang tanpa reseptor dia bermuatan negatif. Nanti di sini ada dua plat, plat yang muatan negatif sama plat yang muatan positif. Yang negatif akan nempel ke positif, yang positif akan nempel ke negatif. Habis itu bisa kita pisahkan. Tuh. Sini itu fax prinsipnya adalah pemisahan sel berdasarkan profil permukaannya. Jadi kan permukaannya profilnya beda ya. Satu punya reseptor, satu nggak punya reseptor. Sehingga kita memisahkan nih, melihat perilaku dari sel-sel yang permukaannya berbeda. Tuh. Oke. Nah, di sini hasil faxnya seperti ini. Oke. Nah, di sini hasil flow cytometry yang terlihat itu sebenarnya di sini ada ini ya, ada sumbu jumlah sel dan jumlah DNA kan. Nah, di sini kalau hmm, oke. Nah, di sini yang terjadi sebenarnya adalah grafik penggambaran siklosal. Jadi kalau misalkan kita menggambar jumlah sel dan jumlah DNA, di siklosal itu bentuknya nanti berbeda, ya. Jadi secara normal nanti dia bentuknya itu seharusnya seperti ini. Puncak ini, ya. Nah, ini adalah fase G1, ini adalah fase S, ini adalah fase G2M. Ya. Jadi siklus sel itu intinya berjalan dari G1, S, G2, M. M itu mitosis. S itu replikasi DNA. Oke. Nah, di sini hasilnya ternyata sel yang tidak memiliki reseptor, ya kan, dengan ada maupun tidak adanya psikosin, polanya sama, tidak berubah. Kan? Artinya ketidakhadiran reseptor psikosin itu bikin dia tidak terpengaruh oleh psikosin ini sendiri karena siklus selnya masih normal, masih ada yang G1, S, G2M. Sama ini masih punya G1, S, G2M. Nah, sedangkan yang punya reseptor dari yang awalnya tidak diberikan psikosin, ketika diberikan psikosin jadi berubah, ya kan? Apa perubahan yang terjadi di sini? Jadi yang terjadi di sini adalah ternyata jumlah DNA-nya ada yang lebih, ya enggak? Tadi kan ini kan jumlah DNA nih.
awalnya tuh segini, G1 misalkan anggapnya 2N, setelah S kan 4N, ya kan? Jadi makanya ada peningkatan jumlah konten DNA, sorry, ya. Jadi kan G1 itu masih diploid misalkan. Terus ketika S replikasi DNA jadi 4N, ya kan? Nah, di sini ada peningkatan jumlah DNA. Nah, setelah itu yang terjadi adalah dia membelah di sini, menurunlah konten si DNA-nya itu. Nah, di sini berarti jadi pembagian yang rata. Tapi kalau di sini ada DNA, ada sel-sel dengan kandungan DNA yang cukup aneh. Misalkan ini 2N, ada yang 4N, ada yang 8N, ada yang 16N. Jadi ini sebenarnya menunjukkan jumlah DNA-nya tuh makin banyak, makin terduplikat terus. Nah, hal ini itu sebenarnya sama dengan yang soal kasih tahu. Selnya itu berinti banyak, ya kan? Ketika ada sel, ada globoid ini, maka selnya berinti banyak. Kalau intinya makin banyak, misalkan satu sel intinya nggak satu, tapi misalkan banyak, artinya kan DNA-nya makin banyak. Nah, ini ditunjukkan lah di sini. Jadi efek cytosine yang memperbanyak jumlah DNA itu hanya terjadi ketika selnya punya reseptornya. Oke, jadi pernyataannya A, ekspresi reseptor cytosine kemungkinan mempengaruhi diferensiasi sel tertentu sehingga menyerupai sel yang ada di bagian otak. Jawabannya benar. Oke. Lalu yang B, penambahan cytosine pada sel yang mengekspresikan reseptor mempengaruhi sel tersebut dengan menghambat siklus dari G2 ke M. Harusnya dia menghambat dari S ke G2 M. Karena kalau S terhambat ke G2 M, replikasi terus menerus. Jadi dia S mulu, teraplikasi panjang. Jadi kan awalnya pendek, grafiknya pendek, jadi memanjang gini. Terus di sini ada puncak, ya kan? Jadi dia mengalami replikasi terus, nggak bisa lanjut ke G2M. Gitu. Ya. Lalu yang C, penambahan cytosine pada sel yang mengekspresikan reseptor kemungkinan tidak mempengaruhi durasi fase G1. Benar ya? Tetap. Lalu yang D, penambahan cytosine pada sel yang tidak mengekspresikan reseptor mempengaruhi fase sitokinesis pada sel tersebut. Jawabannya salah karena sama sekali tidak terpengaruhi, pola grafiknya yang sama. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita next ya. Oke. Di sini ini udah masuk ranahnya mikrobiologi. Jadi proses yang terjadi pada bakteri-bakteri. Oke.
Nah, oke, di sini kita punya kasus di mana kita punya bakteri X yang ditreatment dengan agen mutagenesis sinar X atau UV untuk menghasilkan mutan nutrisional atau auxotrof. Oke, jadi ada istilah auxotrof. Oke, kalau ada istilah auxotrof, maka ada istilah yaitu prototrof. Apa bedanya? Bakteri auxotrof adalah bakteri yang tidak bisa menyintesis semua nutrisi vital. Kalau prototrof bisa mensintesis semua nutrisi vital. Oke, tuh. Di sini karena yang auxotrof tidak bisa auxotrof tuh kenapa tidak bisa menyintesis semua nutrisi vital? Karena tadi dia bisa mengalami mutasi. Nah, jadi sintesis nutrisi vital itu sangat dipengaruhi oleh gen-gen metabolisme. Jadi kalau misalkan dimutasikan berarti terjadi mutasi pada gen-gen metabolismenya. Nah, di sini kita punya dua strain atau dua galur mutan yang berhasil diisolasi. Jadi kita punya mutan auxotrof A, dia tidak bisa mensintesis treonin, kita tulis treonin minus, tidak bisa mensintesis leusin, leusin minus, dan tiamin, tiamin minus, ya. Lalu kita punya mutan B. Mutan B itu dia, oh salah baca, yang ini mutan B ya. Ini mutan B, yang ini mutan A. Jadi tidak bisa menghasilkan metionin dan biotin. Nah, berarti kalau yang prototrof, yang normal, itu dia harusnya met plus, bio plus,